Jadi ketika dipijit ini start 2 kali, ini si kabel yang oranye ini mengeluarkan tegangan output 12 volt. Dan berbarengan dengan ini start engine. Nah, kalau dipencet coba aja nih. Jadi udah nyala ya. Tadi kan off. Tet, tet. Pada kesempatan kali ini, saya akan unboxing atau mempraktekkan cara kerja sebuah alarm motor. Nah, yang saya pakai adalah alarm ini. Two-way alarm. Fungsi-fungsinya ada itu di situ. Nanti kita coba satu-satu. Ini mereknya tidak diketahui. Ini dalam paket penjualan 2 remote. Satu remote jarak jauh, satu remote biasa normal. Baterai ini double tip untuk merekatkan ini, dan ini buzzernya atau pengeras suaranya ini, dan ini si processing unitnya, central unitnya, dan kabel ini. Tapi saya udah rakit ke sini. Kita coba aja langsung. Ini saya nggak pasang soalnya berisik. Saya unboxingnya ini prakteknya tengah malam. 2:30. Ini kita singkirkan aja, nggak dipakai. Bunyi ini juga bisa diketahui dari sini, dari indikator ini, sign. Ini di sini ada kuning. Kuning itu untuk ke sen kiri, sen kanan. Otomatis ke belakang, ini sen kiri kanan itu otomatis satu jalur dengan satu ke belakang. Nah, ini out trigger alarm atau output plus, dan yang ini starter untuk start dari sini, ini engine cut. Nah, ini untuk memutus engine atau mematikan engine yang sini, yang ini. Ini trigger engine cut. Ini triggernya, ini sama ini pasangannya. Kita coba tes cara kerjanya seperti apa. Ini udah ke dalam on. Nah, kalau mau menghidupkan kita pijit yang ini. Nah, ini dalam keadaan on, tadi ditandai dengan ini menyala 2 kuning. Kalau ini dipasang, nanti LED si sign itu berkedip sama seperti ini kedipannya. Nah, kita misalkan ada yang nyenggol motor kita. Nah, itu senggol sekali dia bunyi tek 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 tek. Nah, kalau 2 kali lama bunyinya. 3 kali. Atau kita coba pasang ini aja ya. Ini berisik banget sih. Saya bingung gimana caranya nih. Soalnya ini super berisik. Apa pakai ini aja perekat ya? Kita pakai perekat aja supaya nggak berisik. Nah, ini berguna juga nih. So, ini berisik banget. Matikan dulu. Kita pasang buzzernya. Kita tes, hidupkan. Nah, kan berisik. Ini si alarm udah on, posisi on. Nah, kita coba misalkan ada yang motor kita ada yang pegang atau ada yang gimana gitu. Nah, begitu bunyinya sama kan? Bunyi ini sama bunyi ini sama. Bunyi ini sama indikator ini sama. Nanti ini di indikator ini di send. Red gitu.
Sekali lagi. Nah, kalau kalau ininya udah tiga kali, dia bunyinya lama. Nah, berkedip sambil indikatornya nyala, sambil sirine nyala. Nah, kita coba start engine. Start engine ini harus dimatikan dulu. Nah, ini harus dimatikan dulu kalau mau start engine. Pijit yang ini start 2 kali. Tek tek. Nah, nyala. Nah, ini di sini sesuai tulisan plus out atau tegangan plus output ini ke mesin, ke sana ke mesin. Trigger alarm ini nanti fungsinya saya jelaskan. Jadi ketika dipijit ini start 2 kali, ini si kabel yang oranye ini mengeluarkan tegangan output 12 volt dan berbarengan dengan ini start engine. Nah, kalau dipencet coba aja nih. Jadi udah nyala ya, tadi kan off. Nah, ini start engine yang hijau, yang biru. Ketika pijit ini 2 kali, si dalam misalkan kunci kontak keadaan off ya, di kuncinya off gitu. Ketika pijit ini 2 kali, maka si motor itu, si mesin atau si mesin itu nyala. Ini indikatornya ini indikator, misalkan ini indikator mesin lah, kelistrikannya nyala ini. Nah, ini si kabel biru untuk kabel start itu cuma beberapa detik aja nyalanya, jadi enggak terus-terusan. Nah, ini diibaratkan kita memijit starter gitu. Ini coba kita ulangi lagi di awal. Ini off, motor mati, stop kontak mati, ini ibaratnya gitu. Motor mati, stop kontak juga mati. Kita dengan ini bisa menyalakan motor tanpa kunci kontak gitu, dalam keadaan off. Hit 2 kali. Nah, ada output dari tegangan ini, dari kabel ini ada output ke mesin. Dan ini yang biru tadi ke starter. Jadi listrik masuk otomatis starter gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini karena output listriknya dengan starter itu bersamaan nyala gitu. Jadi ini nggak cocok untuk motor yang injeksi. Karena motor injeksi itu perlu jeda 5 detik. 3 detik paling cepat itu 3 detik, tapi rekomendasi 5 detik. Jadi kalau yang support ini jelas nggak support motor injeksi ya, nggak support ini. Soalnya tadi kita coba ulangi lagi nih. Oh, bareng. Jadi harusnya nyala ini dulu, nyalakan mesin dulu. Setelah 3 detik atau 5 detik starter baru nyala harusnya. Ini nggak support. Nah, kalau yang seperti ini nggak support motor injeksi, kita harus beli alat lagi tambahan. Jadi kita akan memperlambat arus starter dari sini. Jadi dari starter ini masuk lagi ke alat tersebut. Jadi setelah 5 detik baru alat tersebut menyalurkan tegangan ke starter gitu, ke starternya gitu. Jadi ada jeda dulu 5 detik pakai alat tersebut ya, segede apalah, nanti dipasangnya ke jalur ini, ke starter ini, baru bisa nyala. Jadi ini nggak support injeksi ya, jadi ini khusus yang karburator. Kalau karburator nggak masalah, soalnya nggak ada cek engine dulu. Kalau motor-motor injeksi ini kalau dipaksakan nanti rusak
Nah, itu udah ya. Selanjutnya apa ya? Nah, ini engine cut off. Nah, ini fungsinya cuma nanti ketika motor kita dibobol maling dengan kontak dijebol gitu. Nah, kita coba fitur fitur anti bobol kunci T, anti jebol. Kita aktifkan dulu. Cara kerjanya seperti apa? Nah, ini udah aktif alarmnya. Nah, ini misalkan ini ke kontak, kalau ini misalkan kunci kontak ini misalkan kunci kontak ya. Kunci kontak dalam keadaan on. Tok. Nah, maka ini akan memicu si alarm. Ini berisik soal malam nih. Kita demonstrasinya nggak pakai ini berisik. Tapi kita lihat aja indikator ini. Nah, ini dalam keadaan alarm aktif. Nah, misalkan kita ada yang ngejebol. Nah, ketika ngejebol, otomatis ada aliran dari aki atau dari aki melalui stop kontak masuk ke trigger alarm ini. Ketika kita menggunakan start di sini tanpa kunci, ini akan mengeluarkan tegangan plus. Tapi ketika mode alarm, misalkan kita ditinggal gitu ya, kontak off, mode alarm aktif. Nah, ini nggak mengeluarkan tegangan listrik, tapi dia sebagai pemicu alarm. Jadi ini pemicu alarm berfungsinya kalau ketika listrik mati, mesin stop kontak off, alarm dihidupkan, ini tidak mengeluarkan listrik, tapi ini sebagai trigger alarm fungsinya nantinya. Jadi ketika listrik kontak di on, otomatis kan ini memicu alarm. Lock. Lihat indikatornya. Oh. Di ketika ada yang bobol, ini otomatis berbunyi. Jadi ini salah kaprah ini. Jadi ini engine cut min, bukan plus ya. Soalnya diaduk ke sini, lama kelamaan dia panas. Jadi cut off-nya itu negatif. Ini sesuai di sini. Jadi ketika ini saya sambungkan ke plus, bang saya salah kaprahnya ini pakai LED, jadi seolah-olah ini itu ada tegangan plusnya. Ya salah kaprah saya. Pantesan dikoneksikan ke ini. Emang di sininya ini membingungkan ini tutorialnya. Jadi engine cut-nya ini harus menggunakan relay. Nah, relay seperti ini. Emang sih sedikit rumit sih ini. Ya udah, jangan dibahas dulu. Kita bahas remote-nya aja dulu nih. Nah, kita aktifkan dulu yang ini nih. Ini bisa getar, bisa berbunyi juga nih si remote-nya tuh. Aktif. Kita coba tes. Apakah ini berisik banget nih. Jadi walaupun ini dicabut, tetap ini bunyi. Kita coba alarm dalam keadaan on. Nah, ini motor mati, stop kontak juga off ya. Misalkan kita mempraktekkan ada yang ngebobol stop kontak. Nah, ketika stop kontak off, ini anggap ini stop kontak. Oh, ini ada kegetaran, jadi ini ada indikator. Nah, ketika kita maling membobol, plok. Nah, maka alarm otomatis bunyi. Nah, ini engine cut juga
berfungsi langsung. Nah ini bergetar dan berbunyi. Sini tetap masih berbunyi walaupun ini udah berhenti bunyi. Sama nih, kalau ini ada lebihnya, kalau ini ada melacak lokasi motor. Ini kan kalau pincit ini, sini bunyi tit 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 gitu. Ini untuk melacak. Tuh. Ini untuk melacak motor berada di mana yang ini. Serine. Misalkan kita ada motor banyak gitu, mirip-mirip atau itu kita lupa di parkiran nyimpen di mana, kita pijit ini. Nanti akan bunyi. Nah, kalau ini sama seperti ini, yang 3 ini sama, mirip. Bukan mirip, sama lah. Ini lock, ini unlock, ini start stop engine. Sebenarnya untuk keamanan motor, start yang nggak diperlukan ini nih, start stop ini, starter ini nggak diperlukan. Untuk mengamankan motor itu yang berfungsi ini, sen juga kalau nggak dipasang juga nggak masalah sih, supaya untuk indikator aja. Indikator bisa dari sini, dari suara atau dari sini, bebas pilih mana. Ini nggak disambungkan ke sen juga nggak masalah, ini nggak disambungkan ke starter juga nggak masalah. Yang untuk keamanan motor itu yang orange, yang pink, dan yang ini abu-abu. Ini yang berfungsi mengamankan motor. Yang 3 ini, 1, 2, 3. Karena yang orange ini memicu alarm ketika dibobol. Dan yang orange ini nanti cut engine, yang orange dan yang pink dan yang abu-abu. Itu. Misalkan ini terpasang starter nggak difungsikan, bisa aja coba ini cuma menghidupkan motor, tapi nggak otomatis start. Jadi startnya itu kita menggunakan start manual dari motornya gitu. Bisa menghidupkan motor aja. Nah kalau ini dipasang, ini tanpa memasang starter ini. Adalah apa lagi? Kalau ini nggak mau dipasang, pakai LED ini aja bisa, supaya nggak boros baterai. Ditongolin aja kita di body gitu, pakai indikator dibolongin, nanti si LED ini nongol kalau memang ingin tahu indikatornya. Tapi kan ada indikator dari suara juga dari sini kalau ini dipasang. Bebas sih kalau mau silent ini diputus, ini kita aktifkan yang indikatornya aja, yang sen gitu. Tapi kalau sen ini diputus, kita pakai indikator yang ini, tinggal pilih aja sih. Kalau dua-duanya juga bisa. Kalau dua-duanya ini aktif, ini nyala, ini indikator lampu ini bersuara. Jadi kalau ini kalau ini sih sebagai alarm juga sih berfungsi. Jadi kaget gitu orang yang mau mencuri. Tapi kalau ini indikator ini kalau ini dicopot, cuma dari ini aja kita taunya gitu kalau ada maling. Tapi kalau ini dicopot, nanti yang berfungsinya cut engine aja ya. Kalau dicopot plek, ini nggak ada suara, ini bunyi, cut engine jalan, nggak bisa dibawa motornya, akan mati. Ini bergetar dan berbunyi. Kalau ini dicabut si buzzernya ini, si speaker ini.
Tapi kalau menurut saya di sini yang nggak begitu penting itu yang ini nih. Indikator sen ini nggak berfungsi sih. Kalau ini masih bisa bagus lah untuk menakuti maling. Jadi dia pas ini ke apa si motornya kesenggol juga kan bunyi, udah kaget duluan dia. Tapi kalau ingin silent, sistem silent ya nanti berfungsinya ketika ada yang bobol aja gitu. Cut engine-nya berfungsi walaupun gak berbunyi gitu. Tapi ini yang berbunyi. Bebas sih, bisa kita setting sesuai keinginan sih. Mau sistem silent, sebenarnya ini juga ada fitur silent, tapi mengaktifkannya itu rada ribet sih, harus 5 kali, jadi harus 5 kali pijit. Misalkan gini, ini kan off. Nah kalau untuk mengaktifkan yang, nah kita pakai ini aja nih. Nih. Nah ini bukan, ini mode yang normal ya, mode berisik. Nah ini mode berisik nih. Nah ini mode berisik. Kalau nah ini dua-duanya, ini bunyi, ini bunyi. Nah ini mode normal. Ini udah keadaan off ya. Oh, udah mati nih. Nah kalau ingin mode silent, ini harus dipijit 5 kali. 5 kali bunyi. 1, 2, 3. Nah kalau 5 kali tet yang kelima sudah itu, ini mode silent. Jadi kalau tuh yang aktif yang ini aja, ini nggak bunyi. Yang bunyi ini berisik. Si indikator sennya juga nggak berfungsi kalau dalam mode silent. Jadi kalau dalam mode silent, di dalam mode silent si indikator sen juga nggak bunyi, nggak berkedip. Ya kita coba lagi untuk membuktikan. Nah ini mode normal. Ini harus ditekan. Tuh. Oh ini kedip, ini bunyi, ini yang normal. Berisik yang normal ya. Nah ini yang normal berisik. Ini udah off. Nah kita fungsikan yang mode silent, yang senyap. 5 kali pijit, harus bunyi 5 kali ya. 1, 2, tit, 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 tit. Yang kelima, tit, tit, tit. Nah setelah kelima itu ada bunyi itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah berhasil. Ini mode silent. Nah yang bunyi hanya remote-nya aja. Yang lain nggak berfungsi. Ini nggak nyala. Jadi yang berfungsi itu hanya cut engine-nya ada ini. Jadi kalau untuk kalau mode silent itu hanya mengaktifkan cut engine aja. Jadi ketika ada yang ketika alarm berbunyi itu, si ini berbunyi itu hanya ketika ada yang ada yang nyenggol, atau ketika ada yang bobol, cut engine-nya berfungsi. Nah gitu, jadi nggak ada suara. Kalau motornya itu nggak bersuara, tapi yang bersuara ini.
nggak ada kedipan juga. Jadi yang ada kedipan si remote-nya. Gitu. Nah, itu perbedaan antara mode silent dan mode normal. Mungkin sekian, semoga bermanfaat.